Ini lagi ada acara vaksin untuk lansia. Acara vaksin untuk lansia di atas 60 tahun. Cara daftarnya kalau boleh tahu gimana? Cara pendaftarannya kita melalui kader-kader RT, baru lanjut ke kader RW, langsung kita lanjut lagi ke kelurahan, ke Ibu Ame untuk mendata mana yang harus divaksin, yang kalau usianya sudah 60 tahun ke atas. Oh, berarti ini sekarang buat 60 tahun dulu ya? Iya, 60 tahun ke atas yang sudah lansia pastinya ya. Terus kalau ini ada gelombang satu atau gimana? Apa Ini kita sekali vaksin? Oh, ini kita bergelombang ya. Ini sudah yang keempat kali. Dari tanggal 1 kita sudah mulai. Kalau sekarang ini 7 RW. Jadi satu RW-nya diminta 45 lansia. Jadi 300 untuk hari ini. Berarti nanti kelanjutannya ada lagi kan ya? Ya, masih ada lagi kelanjutannya. Tunggu tanggalnya, nanti dikasih tahu lagi untuk lansia yang belum divaksin untuk mendaftarkan diri. Kalau boleh tahu kenapa lansia dulu ya yang divaksin? Mungkin lansia lebih rentan. Ya, lansia lebih rentan. Bukan berarti lansia itu mudah ini ya. Pokoknya kita utamain lansia dulu aja biar fisik mereka lebih kuat gitu. Ini Bu RT terakhir ya. Harapan habis divaksin ya apa nih Bu RT untuk para lansia? Iya, harapan saya setelah divaksin lansia dan mereka bertambah yakin walaupun virus itu memang tidak kelihatan, virus itu memang ada. Jadi para lansia itu tidak perlu takut sekali ya, karena kan kita semua ini memang tetap sih selalu waspada. Intinya harus menjaga ya, mencegah dari yang namanya virus corona. Nama saya Supeno, saya dari Kelurahan Jagakarsa. Saya juga sudah divaksin ya. boleh tahu Pak, ini kegiatan ini berlangsungnya berapa hari ya Pak? Kalau kegiatan ini sebetulnya awalnya itu setiap hari. Kuotanya per kecamatan 300. Tapi karena antara kelurahan dengan kelurahan lain itu jaraknya terlalu jauh, jadi sekarang diambil setiap kelurahan sehari. Jadi bergilir 6 kelurahan setiap hari, tapi bergantian kelurahan lain. Kalau perkiraan ini berapa gelombang ya Pak untuk vaksin ini untuk lansia? Kalau ini kan sampai tanggal 31 Maret. Jadi nanti Kelurahan Jagakarsa itu masih 2 kali lagi. 2 kali lagi? 2 kali lagi putaran. Untuk lansianya aja? Lansianya saja. Dan itu umurnya 60 tahun ke atas. Ya. Kalau untuk ini Pak yang misalnya dewasa, orang tua umur dari 60 ke bawah, remaja, anak-anak itu ada jadwal vaksinnya Pak? Ya itu nanti tinggal nunggu setelah lansia selesai. Setelah lansia kelar semua selesai, baru umur yang di bawah 60. Ada harapannya nggak Pak untuk para lansia yang saat ini divaksin? Kalau saya lihat antusias lansia ini, pada saat hari pertama saya justru tidak yakin kalau lansia itu pada bersedia divaksin. Tapi ternyata antusias dari lansia itu sangat tinggi. Bahkan pada saat pagi-pagi pendaftaran itu sebelum 6:30 para lansia sudah datang untuk mengantri. Ini mungkin karena motivasi dari lansia itu ingin hidup lebih lama. Nah ini motivasinya ya, itu dari lansia-lansia ini ingin sehat, ingin hidup lebih lama. Itu yang dari pengamatan saya, karena antusiasnya itu sangat tinggi. Bahkan petugasnya belum datang, lansianya sudah pada ngantri. Ya. Kalau ini terakhir nih Pak ya, acara ini mulai dari jam berapa sampai berapa Pak? Kalau acara ini sebetulnya kalau dari medisnya dari mulai jam 8 start. Tapi kalau pendaftaran
kita dari setengah 7 sudah mulai pendaftarannya karena takut membludak para lansianya. Dan sore sampai selesainya karena targetnya pada siang hari ini 300-nya lansia dan yang 50-nya ASN. ASN itu apa, Pak? Aparatur sipil negara. Ya, kita seperti pegawai Pemda di Kecamatan Jagakarsa yang dari kelurahan-kelurahan dan dari sektor. Selamat siang, Ibu. Siang. Kami dari NTV, Bu, mau bertanya-tanya boleh, Bu? Bapak Sakiman. Boleh memperkenalkan dirinya dulu, Ibu? Ya, boleh. Ah. Nama saya Bu Ida Ningsih. RT 11 RW 03. Oke, Ibu Ningsih. Bu Ida. Mau tanya, Bu, kenapa mau divaksin sih, Bu? Atau menjaga diri aja. Untuk menjaga diri. Takut nggak sih, Bu, pas lagi baru-baru? Lagi takut, apalagi tadi udah gemeteran di rumah. Terus kalau vaksin tadi, Ibu bayar nggak? Enggak, gratis. Gratis? Ya. Jadi nggak ngeluar? Enggak Nggak ada yang nanyain bayar ini? enggak ada yang bayar. Nggak ada? Gratis ya. Cara daftar vaksin gimana sih, Bu? Daftar praktisnya ngisi link juga, terus karena lama tidak ada SMS, jadi dipanggil sama kader. Sama kader? Sama kader didaftarinnya. Berarti para kader yang ngurusin tuh? Iya, Dari kelurahan? dari RW 03. Iya. Berarti Ibu tinggal jalan aja? Iya, tadi udah dilihat ininya, katanya harus dari jam 1 gitu di sini, tadi udah langsung datang. Oke. Ini Pak, terakhir nih Pak, harapan untuk setelah divaksin apa nih Pak? Ya biar sehat, biar aman. Ini kan lagi waktunya kayak gini, biar sehat lah. Biar sehat. Iya. Bapak takut nggak sebelumnya gitu? Enggak, biasa. Nggak ada takut pas disuntik gitu nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak. Kenapa Bapak mau jadi sukarelawan? Kan ini daftar kan ya? Iya. Maksudnya nggak ditarik-tarik itu daftar kan, tapi kenapa Bapak mau? Ya kan ini biar apa itu? Biar sehat. Biar sehat gitu. Terhindar dari itu ya, corona virus itu. Iya, biar sehat. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya masih. Selamat siang Ibu. Siang. Kami dari Anur TV ini Bu mau bertanya-tanya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Ibu? Ya, nama saya Suryatul Jana, pegawai ASN dari Kecamatan Jagakarsa. Dari Kecamatan Jagakarsa. Ibu sendiri sudah divaksin? Baru saja selesai. Ibu ada rasa takut nggak sih Bu? Enggak. Kenapa Ibu nggak ngerasa takut? Karena vaksin itu penting sekali untuk tubuh kita. Yang pertama ya paling tidak kita mencegah jangan sampai, walaupun mungkin vaksin itu belum tentu orang yang sudah vaksin tidak terkena COVID. Paling tidak kita mencegah ya untuk kekebalan tubuh kita juga. Walaupun kita kena mungkin tidak separah yang belum kena vaksin. Harapannya mudah-mudahan dengan ikut vaksin ini saya tidak terkena COVID gitu. Lebih imun kita lebih kuat lagi. Kalau menurut Ibu ada langkah-langkahnya nggak sih Bu untuk daftar menjadi sukarelawan vaksin dari virus corona? Apa? Langkah-langkah untuk mendaftar? Oh enggak, mudah kok. Apa aja itu? Kebetulan kalau saya sebagai ASN, kita di mana aja bisa di wilayah Jagakarsa. Jadi kita datang dengan membawa KTP, fotokopi KTP dan mengisi formulir. Dari mulai pendaftaran, kita di screening, diperiksa darah, gula darah, tensi. Kalau misalkan ada tensi tinggi atau gula darah tinggi itu tidak boleh mengikuti karena ada penyakit. Terakhir nih Bu, harapannya untuk para pasien yang relawan nih yang divaksin itu ada nggak Bu dari Ibu harapannya? Harapan saya mudah-mudahan yang disuntik kali ini tidak terkena COVID, dan yang belum, masyarakat mudah-mudahan mengerti, memahami bahwa penting sekali mengikuti kegiatan vaksin ini. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang, Ibu. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Asri Rahayu dari Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Boleh ditanya dikit ya, Bu? Ya, Yang disuntikin ke masyarakat itu vaksin apa ya jenisnya? oke.
Kalau dari pemerintah menyiapkan vaksin untuk masyarakat itu vaksin merek Sinovac. Jadi jenis vaksinnya ada yang single dose, ada yang multi dose. Yang sekarang sedang dipakai adalah yang multi dose. Terus ada nggak sih persyaratan untuk masyarakat atau syarat untuk dapat vaksin itu? Ya, jadi pemerintah nih sudah memberikan vaksin, tapi pemberiannya bertahap ya. Tahap 1 adalah nakes, ya, nakes tenaga kesehatan. Yang kedua adalah lansia. Yang sedang kami laksanakan sekarang ini sampai akhir Maret adalah vaksin lansia. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh ASN, TNI, dan layanan publik lainnya. Jadi semuanya bertahap, nggak bisa langsung sekaligus. Persyaratannya adalah intinya kalau dia semua boleh divaksin kecuali misalnya dia punya penyakit hipertensi atau diabetes. Bisa divaksin asal penyakitnya terkontrol. Penyakit jantung juga bisa divaksin jika penyakitnya terkontrol. Kemudian untuk penyintas itu penderita pasien COVID ya, boleh dilakukan vaksin setelah sembuh dari 3 bulan itu boleh divaksin. Iya, jadi yang boleh divaksin adalah orang dewasa, lansia, kecuali anak-anak. Kalau anak-anak belum ada penelitian untuk diberikan vaksin. Kalau misalnya habis divaksin itu kita harus social distancing dulu. Oke. Jadi intinya pemberian vaksin ini adalah bentuk pencegahan ya. Ketika divaksin bukan otomatis kita akan kebal, bukan. Jadi bukan seperti itu. Ketika sudah dilakukan pemberian vaksin, tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya, kalau prokesnya tidak dijalankan bisa saja tertular. Artinya ketika divaksin dia tidak kebal. Bukan berarti saya udah divaksin saya akan kebal dari COVID. Nggak seperti itu. Artinya pemberian vaksin ini supaya ketika terkena COVID gejalanya tidak menjadi berat. Jadi gejala ringan. Ini seperti itu. Satu lagi ya Bu. Ya. Apa doa atau harapan dari tenaga medis untuk masyarakat yang udah divaksin? Ya, untuk seluruh masyarakat, khususnya wilayah Kecamatan Jagakarsa ya, diharapkan ketika pemerintah ini sudah menjalankan program untuk vaksinasi COVID, mohon kesediaan untuk masyarakat untuk bisa melakukan vaksin. Karena dengan harapan ini supaya seluruh masyarakat bisa tervaksin. Jika tidak ada yang tidak tervaksin, nah itu bisa saja imunitasnya bisa gagal ya dengan pemberian vaksin ini. Jadi diharapkan semua bisa tervaksin agar penyakit COVID ini bisa dicegah ya. Dengan pencegahan vaksin kita berharap penurunan angka kesakitan dan kematian COVID bisa turun. Nama saya Dr. Ine Dianawati, saya bertugas di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa 2. Orang bilangnya sih Puskesmas SMP 175. Itu yang paling dikenal ya. Saya mau nanya ini. Jenis vaksin apa yang disuntikan ke masyarakat? Nah, jenis vaksin yang disuntikan itu adalah jenis vaksin dari Sinovac. Ya, Sinovac itu yang saat ini memang direkomendasikan oleh pemerintah untuk lansia. Meskipun ada perbedaannya nih. Kalau kemarin kita nakes itu suntikan pertama, jarak suntikan pertama dan kedua itu cuma bedanya 2 minggu. Tapi kalau lansia ini bedanya 28 hari. Itu bedanya. Jadi nanti ini kan pemberian suntikan pertama, nanti kita akan ada lagi suntikan kedua, berarti masa lagi seperti sekarang ini. Siapa aja yang boleh nerima vaksin? Oke. Saat ini kita kan programnya adalah untuk lansia. Lansia itu artinya lebih dari 60 tahun ke atas. Ya, itu yang berhak menerima vaksin. Nah, lansia sendiri ada kriterianya, ada 14 pertanyaan. Kita screening dulu, itu namanya kita screening. Dari 14 pertanyaan itu, kalau ada 4 pertanyaan yang tidak jawabannya iya, berarti itu tidak boleh divaksin, nanti kita tunda. Kemudian ada lagi pemeriksaan gula darah sewaktu.
Kalau pemeriksaan gula darahnya itu lebih dari 250, kita tunda juga. Kemudian tensinya, kalau lebih dari 180, kita tunda juga. Jadi ada beberapa persyaratannya sampai lansia itu bisa divaksin. Gitu. Jadi itu persyaratannya ya? Iya, itu ada kriteria pemberiannya. Ini satu lagi, Bu. Iya. Doa atau harapan kepada masyarakat setelah divaksin? Oke. Harapannya sih setelah para lansia ini divaksin, itu akan terbentuk sistem kekebalan tubuh di masyarakat ya. Dengan adanya sistem kekebalan tubuh di masyarakat, diharapkan nih nanti ke depannya namanya virus COVID-19 ini tidak jadi wabah lagi. Ya, jadi masyarakat kalau bisa sih semuanya minimal 80% itu divaksinasi. Insya Allah ke depannya kita bisa beraktivitas meskipun tidak seperti dahulu ya, bebas seperti dahulu, tapi minimal penyakit itu bisa turun grafiknya dan kita bisa lebih nyaman lagi dalam berkehidupan sosial ya Bu ya, nggak ada lagi pembatasan-pembatasan lagi. Itu sih harapannya, tetapi jangan lupa meskipun sudah divaksin, tetap yang namanya protokol kesehatan itu wajib. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mencegah mobilisasi. Artinya kita jangan terlalu sering pergi-pergi, dan yang terakhir adalah kita harus sering-sering mencuci tangan. Jadi bukan cuma 3M tapi 5M ya sekarang itu ya. Mungkin itu dari saya. Bu, maaf terakhir ya. Oke. Ini kan Bu, ada berita baru nih. Apa Katanya tuh? itu COVID-19 itu bermutasi. Oke. Ada jenis baru tuh yang namanya B117. Itu ada beberapa jenis itu ya. Iya, ada varian baru ya, kayak ini Bu sekarang coklat aja bervarian ya, kayak makanan ya. Sekarang virus itu juga dia bermutasi, ada variannya baru ya. Oke, terus? Nah itu vaksinnya berpengaruh nggak Bu sama mutasi virus itu? Sama ada cara pencegahan baru nggak selain memakai masker, selain 5M itu ada pencegahan yang baru nggak? Sampai saat ini kan masih dalam tahap penelitian ya. Diharapkan sih dengan adanya kita pemberian vaksin seperti ini, meskipun dia bermutasi, tapi kan awalnya tuh sama nih virusnya, genetiknya sama ya. Jadi diharapkan dengan pemberian vaksinasi massal seperti ini, meskipun dia bermutasi, efeknya tidak terlalu seperti kita tidak divaksinasi. Ya, yang kedua, seberapapun virus itu bermutasi, tetap aja pencegahan utamanya itu tadi tetap 5M itu harus. Ya, karena sekarang itu beda dengan zaman dulu. Zaman now kita kemana-mana harus pakai masker. Itu jadi satu kewajiban. Ya, karena kita harus saling menjaga satu sama lain ya, sering-sering cuci tangan, menghindari kerumunan, kalau nggak perlu amat nggak usah keluar rumah ya. Mungkin itu dari saya. Ada nggak Bu yel-yel atau dari kelurahan atau dari puskesmas? Ada nggak Bu Yel-yelnya jangan salam tangguh terus. Yel-yelnya harusnya dari 3M dong. Ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, sama-sama. Selamat siang, Ibu-ibu. Boleh diperkenalkan dari mana, siapa sampai satu? Selamat siang, kami dari tim penggerak PKK Kelurahan Jagakarsa. Saya nama Nani Wahyuni, Wakil Ketua 4 tim penggerak PKK Kelurahan Jagakarsa. Saya Widya Kuntari, Ketua Pokja 4 Kelurahan Jagakarsa. Saya Suryani, Pokja 1 Kelurahan Jagakarsa. Saya Wasini, sebagai Bendahara PKK Kelurahan Jagakarsa. Saya Ibu Parwiyah, Wakil Ketua 3 Kelurahan Jagakarsa. Ini ibu-ibu udah pada divaksin apa belum? Saya belum. Jadi intinya hari ini pelaksanaan vaksin bagi lansia di atas 60 tahun. Untuk kita nanti menyusul, tunggu informasi. Berarti ASN, masyarakat baru ya? Iya, betul. Nih,
yang apa saja yang udah dilakuin sama kader buat penanganan COVID di Kelurahan Jagakarsa? Oke, baik. Untuk penanganan COVID di lingkungan Kelurahan Jagakarsa, khususnya kami tim penggerak PKK selalu melakukan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak aman 1 meter, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilisasi. Artinya jika tidak terlalu penting, kita tidak perlu keluar rumah untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Harapan ibu-ibu sekalian untuk COVID ini gimana sama yang sudah divaksin? Harapan kami khususnya bagi lansia yang sudah divaksin, mudah-mudahan dapat menambah kekebalan tubuh agar para lansia ini tetap sehat dan tidak tertular penyakit corona. Gitu. Nih, tugas apa aja nih yang dilakukan sekarang buat penanganan vaksin ini? Ya, kami dari tim penggerak PKK Kelurahan Jagakarsa adalah sebagai tim monitoring untuk wilayah kita yang terdiri dari 7 RW, masing-masing ada RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, dan RW 6, serta RW 7. Jadi pada hari ini kita tim penggerak PKK Kelurahan Jagakarsa monitoring dibagi 2. Ada yang pagi jam 8, itu terdiri dari 4 RW. Yang pertama RW 1, RW 2, RW 4, dan RW 5. Yang siang hari ini jam 1 sampai dengan selesai adalah untuk lansia wilayah RW 03, RW 06, dan RW 07 Kelurahan Jagakarsa. Oke. Makasih ya ibu-ibu. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Yel-yelnya Bu, keluarin. Yel-yelnya. Kita tetap salam tangguh aja ya. Sehat dan tangguh ya. Oke, baik, yel-yel kita dari tim penggerak PKK Kelurahan Jagakarsa. Salam sehat. Tangguh. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Tangguh, tangguh, tangguh. Tangguh. Oke, terima kasih.